Benarkah warga Malaysia itu lebih kaya dari warga Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel gue Rizal Saputra. Apa kabar nih kalian teman-teman semua? Semoga kalian semua selalu keadaan sehat ya, dimanapun kalian berada. Kali ini kita bakal bahas ya, kenapa orang manusia selalu merasa lebih kaya dari Indonesia. Statement ini sering kita dengar ya, sering kali kita dengar seperti itu. Tapi alangkah baiknya kita lihat dulu faktanya di video ini ya, penjelasannya kenapa ya seperti itu. Langsung aja ke videonya guys, cekidot. Benarkah warga Malaysia itu lebih kaya dari warga Indonesia? Kan di sana pembantunya aja TKI dari Indonesia. Setiap rumah hampir punya mobil. Jadi orang punya mobil itu lumrah di Malaysia. Benarkah warga Malaysia lebih kaya dari Indonesia? Yuk kita cek fakta dan datanya ya. Dari data ini, hutang rumah tangga terhadap PDB Malaysia itu adalah 68%. Sedangkan hutang rumah tangga Indonesia terhadap PDB itu hanya 16%. Dan PDB Indonesia itu 1 miliar lebih US dollar. Sedangkan Malaysia 400 juta US dollar, sekitaran segitu. Itu artinya apa? Benar warga Malaysia itu punya pembantu. Benar warga Malaysia itu punya mobil. Tapi pertanyaannya, itu cash apa hasil hutang? Atau hasil itu cash pinjol? apa hasil hutang ya? Jadi lebih kaya mana nih, warga Malaysia ini apa ya, warga ini Indonesia? Pakai data ini guys ya, main ya. Bukan untuk menghina, menjelekkan, Ini Mr. Lee ya, penjelasan Mr. Lee. Saya tidak bermaksud menghina negara manapun. Ini fakta semua ya. Data ini saya ambil barusan dari Bank Negara Malaysia ya, tentang hutang rumah tangga di Malaysia, perorangan dan rumah tangga di Malaysia, rasionya total semua dibandingkan dengan GDP, pendapatan domestik bruto negara Malaysia dalam 1 tahun ya. Rasionya berapa persen ya. Kalau di Thailand itu, di negara ASEAN ini ada 3 besar ya. Thailand 89,3, Malaysia 89 berapa, itu selisihnya cuma dikit-dikit ya, 89% juga ya. Nah, Singapura itu berapa itu, 60 sekian persen. Nah, Indonesia itu cuma 17, sekian persen. GDP yang terbesar di ASEAN di mana? Di Indonesia, 1,5 triliun US dollar ya. 1,5 triliun US dollar. Negara tiga ini sekitar 400-an mungkin Singapura sekitar 300 ya. Nah, hutang rumah tangga itu dalam ringgit itu 1,4 triliun lebih ya. Itu total semua orang Malaysia utangnya ya, dalam total semua 1,4 triliun. Nah, kalau dibandingkan dengan produk domestik bruto mereka itu sudah mencapai 89%. Ya. 400 billion US dollar, 400 miliar US dollar. Itu utang-utangnya warga mereka itu mencapai 89% dari angka 400 billion dollar. Banyak gitu ya, nggak tahu bisa bayar apa enggak ya. Jadi teman-teman semua yang dari Indonesia ya, kalau mereka tuh ngomongnya tinggi ya. Oh, kami ini pendidikan sangat tinggi ya, kami ini pandai ya, kami ini kaya, kami bisa beli mobil, beli kereta, anak 5 boleh punya 5 kereta semua. Jangan gampang terpukau. Wow ya, orang-orang sana tuh kaya-kaya gitu. Mana kamu tahu semuanya kredit ya. Mobil di sana itu ya boleh kredit 9 tahun. Wow, lama banget 9 tahun. Loh. Kalau kita ini 9 tahun mobilnya sudah rosokan, barangkali kreditnya belum lunas. Saya nggak tahu di Indonesia bisa nggak 9 tahun ya kredit mobil ya. Rasanya nggak bisa ya. Kita paling 5 tahun ya tenornya ya. Itu sudah jadi mobil tuh Pak, kalau 9 tahun utangnya belum lunas, ngeri loh ya. Jadi jangan dikira mereka tuh kaya ya. Jadi teman-teman semua, kita jangan terlalu minder ya. Kita ini masih oke ya. Kita ini meskipun kita duitnya nggak terlalu banyak, yang penting benar kita sekali banyak Mr. utang Lee. gitu. Singapura nomor 3 ya.
Nah, orang-orang Singapura karena dia penghasilannya tinggi, dia ingin menjaga gengsi ya. Oh, tasnya harus branded ya. Apa-apa harus branded, handphonenya mesti handphone yang mahal kan ya gitu kan. Namanya orang paling income per kapita paling besar di ASEAN, masa handphonenya pakai yang murah-murah, nah misalnya gitu. Itulah dilema mereka ya. Ingin menonjolkan gengsi tapi gajinya pas-pasan gitu ya. Makanya hutangnya banyak, kredit card dan sebagainya ya, terjebak oleh hutang ya. Dan yang menarik sekali, yang paling banyak hutang warganya itu total rumah tangga pribadi terhadap GDP itu Korea Selatan ternyata ya. Korea Selatan itu rasionya 108% terhadap GDP-nya ya. Jadi orang Korea itu banyak hutangnya juga, kredit card dan lain-lain ya. Mereka ingin tampil good looking ya, mereka operasi bayarnya pakai kartu kredit, nyicil pay later ya. Kemudian mau pakai tas-tas branded, pay later pakai kredit card ya. Itu sebabnya hutangnya banyak mereka. Jadi kalian, kita ini semua warga Indonesia nggak perlu dengki, nggak perlu iri sama orang-orang kelihatannya kaya, kelihatannya makmur ya. Tapi kan kita nggak tahu di belakangnya itu gimana. Mereka kreditan semua itu ya. Rumahnya kredit, berarti yang ini ya, ini namanya ya. Bahkan gaji mau hidup mewah tapi utang. Jangan diambil sekarang dong ya. Ya, ini toke belum ada duit ya, nanti aja 10 kali lebaran lagi kamu kalau mau pulang Indonesia baru nanti saya kasih semua ya. disuruh nunggu 10 tahun guys. Biar kelihatan besar itu nominalnya. Jadi teman-teman semua ya, hati-hati terhadap hutang. Kita nggak mau seperti mereka ya. Nggak ada duitnya jangan maksa pakai pay later, pakai pinjol dan sebagainya. Kita fokus untuk cari uang ya. Dan saya nasihatkan kepada teman-teman semua di Indonesia, jangan tergiur, jangan tergila-gila sama brand ya. Kita nggak makan merek, yang penting kualitasnya ya. Nggak perlu kita membutuhkan validasi ya dengan merek-merek yang mahal, pakai tas yang branded, apa baju yang branded dan sebagainya. Kualitas bagus, oke, kita beli, harga masuk akal kita beli ya. Gunakan produk-produk UMKM Indonesia kalau bisa ya. Beli tas kulit kita ke Tanggulangit atau ke Garut ya, sentra produksi UMKM ya, kerajinan tas kulit ya. Kita beli ya, kualitas bagus, 1 juta 2 juta, oke, worth it ya. Jahitannya halus, kualitasnya bagus ya. Ngapain kita beli barang-barang yang branded itu ya, harganya ratusan juta ya. Kita hanya beli mereknya mereka, tampak bergengsi ya. Nggak perlu. Saya sarankan kalian gunakan uang kita untuk investasi ya, bisnis ini, bisnis itu dan sebagainya, peternak ini ya, budidaya itu dan sebagainya. Kita bisa kok jadi negara yang makmur, kita yang negara yang kaya ya. Oke teman-teman, yang bermanfaat ya, ini bukan melek mata kita ya. Posting ulang komentar. Yang belum follow silakan follow. Terima kasih. Konten ini untuk edukasi, diskusi dan informasi, bukan untuk Oke, teman-teman, itu tadi ya beberapa cuplikan video ya. Jadi pesan dari Mr. Lee tadi ya, jangan melihat dari gaya hidup mereka yang mewah-mewah itu ya, semuanya branded tapi dengan hasil hutang guys ya. Mending kita lebih pintar dalam membeli barang-barang ya, biar kualitas bagus dan harganya masuk akal. Itu tadi pesannya ya. Dengan ini penjelasannya pakai data ya, nggak cuman sekedar omongan. Oke, buat teman-teman silahkan kalian komentar di kolom komentar ya mengenai pendapat video tadi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.